Para pemirsa Joarjo TV dan para pemerhati budaya Jawa, banyak orang mengejar jabatan dengan berbagai cara, dan jika perlu harus menempuh jalan yang melanggar norma maupun etika. Padahal substansi jabatan adalah sebuah wahyu, di mana dalam wahyu itu ada peran Tuhan yang maha bijaksana. Oleh sebab itu, hanya orang-orang bijaksana dan berhati bersih tanpa ambisi yang akan menjadi pemimpin rakyat yang sesungguhnya. Mari kita ikuti pembahasannya, namun jangan lupa di subscribe, like, and share, dan tulis komentar agar kita dapat menyajikan konten-konten yang lebih baik untuk tayangan berikutnya. Kita sering mendengar istilah wahyu keprabon, namun masih belum banyak yang tahu tentang hal itu. Wahyu keprabon sering dibahas dalam tradisi kesusastraan Jawa, sebagaimana yang tertulis dalam naskah Babat Tanah Jawi yang mengisahkan tentang Ki Ageng Giring atau Ki Ageng Penjawi. Dalam naskah tersebut diceritakan ketika Ki Ageng Giring dari Gunung Kidul mendapatkan wangsit di saat dia sedang menyadap nira. Di tempat itu ada sebatang pohon kelapa yang buahnya hanya satu dan masih muda. Dari buah itulah Ki Ageng Giring mendengar suara bahwa siapa yang dapat minum airnya habis seketika, kelak anak turunnya akan menjadi penguasa di tanah Jawa. Setelah mendengar suara demikian, dia segera memanjat pohon tadi, lalu dipetiknya buah kelapa muda atau degan yang memberi wangsit tentang kekuasaan. Oleh karena air kelapa itu harus diminum habis seketika, sedangkan Ki Ageng Giring pada saat itu belum haus betul, maka kelapa muda tersebut lalu dibawa pulang dan akan diminum pada siang harinya. Degan itu ditinggalkan di rumah, lalu ia pergi lagi untuk meneruskan pekerjaannya menyadap nira. Pada saat Ki Ageng Giring pergi, Ki Ageng Pemanan datang berkunjung ke rumahnya. Dua orang ini merupakan sahabat karib dan saling menganggap sebagai saudara. Ki Ageng Pemanahan yang merasa haus lalu minum air kelapa gaib milik sahabatnya yang telah dianggapnya sebagai saudara. Ketika pulang, Ki Ageng Giring terkejut mendapati air degan yang dia petik sudah tidak ada lagi di tempatnya. Ki Ageng Pemanahan yang ada di situ mengatakan bahwa dialah yang meminum air kelapa muda itu karena tidak tahu bahwa degan tersebut ada hubungannya dengan wahyu. Ki Ageng Giring setelah mendengar keterangan Ki Ageng Pemanahan merasa seakan hancur hatinya, sedih dan sangat kecewa. Lama dia terdiam. Namun sebagai seorang yang memiliki kelebihan, maka ia pun menyadari bahwa semuanya sudah menjadi takdir Tuhan. Ki Ageng Pemanahanlah yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa untuk menurunkan raja-raja yang akan menguasai tanah Jawa. Sebagai jalan tengah, Ki Ageng Giring mempunyai permintaan kepada Ki Ageng Pemanahan. Jika nanti Danang Sutawijaya sebagai anak dari Ki Ageng Pemanahan yang menjadi raja di Mataram, maka periode berikutnya
bisa digantikan oleh keturunan Ki Ageng Giring secara gilir kacang. Namun Ki Ageng Pemanahan tidak menjawabnya. Dan baru ketujuh kalinya permintaan itu diucapkan, Ki Ageng Pemanahan memberi jawaban, wallahu alam, bagaimana baiknya kelak saya tidak mengetahuinya. Bagi siapapun yang mendapatkan wahyu keprabun, dialah yang akan menjadi pemimpin dan kesatria pembawa berkah agung bagi rakyat yang dipimpinnya. Demikian pula siapa yang kesinungan atau memiliki wahyu tersebut, dialah orang yang kuat nyunggi derajat dan dapat membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat. Wahyu dalam terminologi Jawa diartikan sebagai wangsit yang berupa berkah, berasal dari zat yang maha memberkahi. Datangnya wahyu tidak dapat dipaksakan, tetapi hanya bisa diperoleh oleh seseorang yang pinilih dan terpilih oleh zat yang maha linuwih, yakni pemimpin yang berbudi bawaleksono, tansah memayu hayuning bawono. Artinya pemimpin yang berjiwa besar, selalu siap sebagai tempat berlindung bagi seluruh rakyat. Pemimpin yang memiliki wahyu keprabun lebih mengutamakan kepedulian pada permasalahan yang dihadapi masyarakat daripada mendahulukan kepatuhan masyarakat terhadap perintahnya. Memperpendek rentang kendali keputusan daripada bersandar pada prosedur tetap berjenjang, dan lebih mengutamakan solusi daripada emosi. Pemimpin yang berbudi bawaleksono, tansah memayu hayuning bawono, di samping sebagai pelindung masyarakat, ia juga harus dapat dipercaya dan menjadi panutan dalam setiap tindakan dan ucapan, yang dalam istilah Jawa disebut jumwing patrap lan pangucap. Wahyu keprabon tidak akan menyatu dengan pemimpin yang berangkat dari sebuah ambisi untuk melanggengkan dinasti, adigang adigung, aji mumpung, apalagi bersikap pongah sapa sira sapa ingsun. Wahyu keprabon hanya mau menyatu kepada seseorang di mana kesadaran moral spiritualnya telah berada pada level sejatining jalmo atau manusia paripurna. Semoga tayangan ini menjadi bahan perenungan kita bersama, dan ikuti terus tayangan video berikutnya.